Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai masih kita membahas mengenai diri kita sendiri ya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, karena ada sebuah hadis menjelaskan barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Nah, seperti itu ya. Karena memang di dalam diri kita itu ada yang merupakan sesuatu yang merupakan bagian yang ditiupkan oleh Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas ya mengenai bahwa manusia itu memang nggak ada yang terlepas dari ujian dan cobaan. Tapi kalau kita menghadapi suatu ujian, itu Allah sudah memperingatkan ya kepada kita. Itu ada empat hal. Sesuatu yang kita alami itu belum tentu itu merupakan suatu ujian. Jadi setiap orang berbeda. Nah, jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita. Satu, kita yang bisa menilai ya diri kita sendiri. Satu, misal satu bisa berupa suatu ujian bagi Allah, bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang yang yakin kepada Tuhan, kayak gitu ya. Mengakui adanya Tuhan bagi orang-orang yang beriman itu merupakan suatu ujian ataupun cobaan, kayak misal kita menghadapi sesuatu hal yang sulit atau gimana. Itu yang pernah saya sampaikan bahwa manusia itu kan beraneka ragam problem ya. Masalah yang dihadapi itu berbeda. Ada masalah rumah tangga, keluarga, ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah anak, ada yang masalah orang tua kita atau mertua kita, ada yang masalah datang dari saudara ipar atau saudara kandung. Itu banyak. Ada yang diuji masalah itu dari suatu penyakit di keluarga kita. Nah, diuji kesabarannya itu banyak, beraneka ragam ya. Nah, tapi nggak semua yang kita hadapi itu merupakan suatu ujian. Nah, ujian itu adalah bagi orang-orang yang beriman, yang dia selalu mentaati, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang selalu berjalan dengan jalan kebenaran. Nah, seperti itu, bertakwa gitu kan. Beriman, meyakini adanya Tuhan, bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Tapi kan nggak semua orang itu seperti itu. Keimanan, kualitas keimanan setiap orang itu pun berbeda. Dan keimanan itu tidak bisa diukur dengan pakaian. Pakaian itu kan casing ya, luarnya ya, semua orang bisa. Bisa, orang yang tidak pernah sholat aja bisa kok pakai jilbab, pakai jubah yang panjang. Orang yang nggak pernah ngaji aja bisa pakai baju seperti itu. Namanya casing ya, bungkus ya pakaian. Tapi iman yang sejati itu adalah di dalam hati, bukan di luar. Bukan casingnya, bukan bajunya yang panjang, jubahnya yang panjang, jenggotnya yang panjang. Itu masalah fikih dan performa, bukan iman dan khusyuk. Kalau iman dan khusyuk itu ada dalam hati. Masalah baju, pakaian, jenggot, ya, jenggot, kumis, jenggotnya yang panjang, jubah yang panjang, itu masalah fikih dan performa. Lah, jadi beda-beda ya di sini ya. Nggak semuanya bisa diukur dari fisiknya, dari luarnya, kayak gitu, dari pakaiannya. Dan banyak orang yang pakaiannya bagus tapi ternyata penipu, penjahat. Nah, seperti itu banyak. Orang yang dia nggak pernah belajar ilmu agama, tetapi pakai baju yang ini maaf ya, memang nggak semua orang pakai baju yang panjang, pakai baju yang seolah-olah khusyuk. Yang namanya khusyuk itu ada di dalam hati. Namanya iman itu ada di dalam hati, bukan di pakaian. Kalau pakaian itu fikih, namanya bab fikih, ya kan? Nah, terus yang selanjutnya ya, setiap orang itu mempunyai tingkat keimanan yang berbeda dan tingkat ujian yang berbeda pula. Nah, dengan apa yang kita hadapi, itu Allah memperingatkan. Ada beberapa hal ya, ada beberapa jenis, tergantung kita masuk ke yang mana, ya kan, golongan kita itu. Nah, kalau Tuhan itu memberikan suatu sakit, atau musibah, atau bencana ke kita, itu merupakan suatu ujian, itu
bagi orang yang beriman. Dengan begitu nanti kita diampuni dosanya, kita diangkat derajatnya melalui itu ujian-ujian, kita dihina, kita ya pahit lah, namanya ujian pahit. Jalan untuk kita bisa mengenal Tuhan itu pahit, nggak manis. Kalau manis, setiap semua orang mah bisa mengenal Tuhan dengan baik kalau jalannya mulus dan manis. Jalan untuk kita menempuh jalan mengenal Tuhan yang sejati itu pahit bener-bener tuh. Kita nanya ke orang-orang yang dia sudah menemukan jalannya, itu penuh dengan duri, penuh dengan duri-duri tajam itu jalan yang ditempuhnya untuk menuju kepada Tuhan. Enggak manis kayak gitu loh, semanis madu. Nah, kalau kayak gitu mah semua orang bisa deket dengan Tuhan, tapi kan nggak semua orang bisa. Karena memang ujiannya berat. Nah, seperti itu. Jadi nggak semanis madu ya, seperti itu ya. Nah, jadi apa yang kita hadapi itu belum tentu ujian. Ada satu, Allah memberikan suatu penyakit, musibah, bencana, ataupun apa ke kita, keluarga kita. Satu, itu bisa berupa ujian atau cobaan untuk menguji keimanan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, ya kan, melatih. Itu bisa dengan ujian dan cobaan, ya. Yang kedua, apa yang kita hadapi itu bisa merupakan suatu peringatan bahwa kita ngeref ke belakang ada hal-hal yang memang harus kita review, harus kita perhatikan dan harus kita perbaiki. Ada mungkin sikap kita atau iya keputusan kita beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu menentukan kita hari ini. Nah, seperti itu. Jadi manusia itu kan ada 3 dimensi ya. Jadi hidup dari ada 3 dimensi, itu dimensi masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Nah, masa lalu itu mempengaruhi masa yang sekarang. Masa sekarang itu mempengaruhi masa yang akan datang. Itu saling berkaitan. Kayak gitu. Jadi nggak bisa terlepas satu dengan yang lain. Apa yang kita hadapi sekarang mungkin bisa karena pengaruh dari efek dari masa lalu yang pernah kita lakukan. Kayak misal dulu kita pernah mengambil suatu keputusan yang salah, yang keliru, sehingga efeknya itu terasa sampai sekarang, ya kan? Terus dulu kita pernah misalkan bagaimana lah, mungkin kita namanya manusia kan banyak kekurangan, keterbatasan, ya kan? Kita pernah mungkin menyakiti orang, melukai orang, akhirnya efeknya kita rasakan sekarang. Itu sebagai suatu peringatan supaya kita paham bahwa ini loh dari yang dulu pernah seperti ini efeknya sekarang kita seperti ini. Kayak misalnya contoh, dulu kita pernah punya rumah ya, contoh kita pernah punya ini, punya itu, punya rumah lah, terus karena kesalahan, keputusan yang keliru, yang salah, yang nggak semestinya kita gegabah, yang mengambil suatu keputusan yang salah, akhirnya rumah itu dijual, akhirnya uangnya buat sesuatu yang enggak, yang kurang bermanfaat, akhirnya habis lah, nggak bermanfaat. Ya sekarang kita jadi nggak punya rumah, nah gitu. Sekarang kita jadi ya ini untuk ngumpulin ke arah sana lagi untuk bisa dapat rumah yang seperti dulu kan nggak gampang, itu harus ngumpulin dulu. Nah, jadi keputusan yang kita buat di masa lalu itu berefek ke masa yang sekarang. Nah, seperti itu. Dan masa sekarang itu berefek ke masa yang akan datang. Nah, jadi makanya ada peribahasa mengatakan bahwa hari esok harus lebih baik dari hari sekarang dan hari sekarang harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, ini manusia itu tidak bisa terlepas dari 3 dimensi waktu itu. Kayak gitu. Nah, jadi balik lagi ke tadi ya. Jadi manusia dikasih sesuatu penyakit atau ujian atau sesuatu hal yang tidak mengenakan, itu bisa berupa suatu ujian atau cobaan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, yang kedua, bisa itu merupakan suatu peringatan Tuhan kepada kita supaya kita mengevaluasi sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu kita, supaya kita memperbaiki dan
kalau kita dulu punya salah ke orang lain ya kita minta maaf gitu kan, supaya jalan kita lebih lebih inilah, lebih bagus gitu kan, lebih terang. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu bisa suatu peringatan atas apa yang pernah kita lakukan, buah tangan kita, ya kan? Bahwa Allah juga menjelaskan loh di dalam Al-Quran, kalau kita belajar lebih dalam, bahwa sesungguhnya penyakit, musibah, ataupun apa yang kamu alami, yang kamu hadapi, itu merupakan hasil dari buah tanganmu sendiri. Nah, itu di dalam Al-Quran ada, kalau kita belajar lebih dalam. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang kamu alami, musibah yang kamu dapatkan, dan sesuatu hal yang kamu hadapi itu adalah merupakan hasil dari buah tanganmu sendiri. Nah, itu kan suatu peringatan Tuhan bahwa hasil buah tangan itu hasil perbuatan kita atau dosa-dosa kita. Jadi sakit itu bisa disebabkan oleh dosa-dosa kita di masa lalu. Atau mungkin kita pernah salah ke orang lain, atau pernah menyakiti orang lain, atau pernah membuat terluka orang lain. Nah, itu bisa efeknya ke sekarang lah, kita kena musibah, kita sakit, atau dulu kita ngejual rumah buat hal-hal yang nggak semestinya, akhirnya uangnya habis, rumah nggak ada, akhirnya sampai sekarang lah kita belum punya rumah. Seperti itu efeknya. Nah, jadi Allah sudah memperingatkan bahwa sesungguhnya penyakit yang kamu alami, musibah yang kamu dapatkan, dan sesuatu yang kamu hadapi itu merupakan hasil dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan itu apa? Perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang salah, yang keliru, yang dosa. Seperti itu. Nah, jadi nyambung ya di sini ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ditafsirkan, Quran itu untuk ditafsirkan. Kalau kita pakai itu harus ditafsirkan, jangan hanya diterjemahkan ya. Jangan dimakan mentah-mentah. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu yang tadi yang pertama bisa merupakan suatu ujian atau cobaan. Yang kedua bisa merupakan suatu peringatan, karena itu merupakan tanda kalau Allah itu masih sayang kepada kita. Kita berbuat salah diingatkanlah oleh Tuhan. Ini kamu jangan seperti ini loh. Nanti akibatnya seperti ini, kita diingatkan supaya kita meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita. Nah, itu kalau kita mengalami suatu penyakit atau musibah, diingatkanlah oleh Allah. Nah, yang ketiga itu adalah bisa merupakan suatu yang kita hadapi ya, bisa merupakan suatu balasan. Nah, balasan dari efek dari apa yang kita keluar. Kayak misal kita dulu pernah menghina orang, ya akhirnya sekarang kita atau anak kita jadi dihina sama orang, itu balasan. Kita dulu pernah menyakiti orang, akhirnya sekarang kita jadi sering disakiti sama orang. Itu juga balasan, karena Allah juga sudah menjelaskan bahwa kebaikan dan kejahatan meskipun sekecil buah zahrah itu pasti ada balasannya. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa merupakan suatu balasan dari sesuatu hal yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, seperti itu. Dari apa yang kita lakukan. Ya, balasan. Makanya kita kalau paham benar-benar ilmu ini, kita nggak akan mudah untuk menyakiti orang lain, melukai orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, mencerca orang lain, menghakimi orang lain, meskipun itu orang seperti apa juga, kita nggak akan mudah untuk meremehkan orang lain. Termasuk orang gila pun, orang sinting pun, orang sableng pun, itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Ya kalau Allah tidak menghendaki mereka, ya mereka tentunya nggak ada. Iya kan? Kayak contohnya nih, kita harus saling menghargai sesama umat beragama ya. Agamaku, agamamu, agamamu. Nah, seperti itu ya. Yakin itu masing-masing untuk saling menghargai. Jangan kita untuk begini, menjelek-menjelekan, menghina, mengapa. Iya kan? Nggak boleh. Karena Allah kalau menghendaki di muka bumi ini hanya umat Islam saja, nggak ada umat yang lain, itu sangat mudah bagi Tuhan untuk melakukan itu.
Jadi di dunia ini hanya orang muslim aja, orang yang beriman aja, orang baik semua, nggak ada orang jahat. Nggak ada orang jahat, nggak ada orang jahil, nggak ada orang kafir, nggak ada orang ateis. Orang taat semua. Kayak gitu. Kalau Allah menghendaki itu sangat mudah bagi Allah untuk melakukannya. Tapi kan kenyataannya mereka itu kan masih diberi hidup sama Tuhan. Orang-orang kafir, orang ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka masih diberi kehidupan. Orang jahat mereka masih hidup, masih banyak di muka bumi. Orang-orang yang jahat itu banyak, yang melebihi kekejamannya, melebihi binatang itu banyak. Orang yang baik seperti malaikat itu juga masih ada. Seperti itu, yang namanya hidup di dunia kan ya, ya inilah ya, kita harus paham itu. Jadi ini sangat kompleks ya kalau kita bahas kehidupan ya. Jadi jangan kita pakai ukuran orang lain dengan ukuran kita, itu berbeda. Memang secara teorinya orang baik akan dibalas baik, tetapi secara prakteknya berbeda. Kita baik ke orang, kita dibalas sakit hati, kita dibalas air tuba, kita dibalas menyakitkan, itu banyak ya, banyak itu seperti itu. Jadi kalau kita, yaitu makanya kita untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, dengan sejati, itu jalan yang dilaluinya itu dengan penuh dengan lika-liku, nggak semanis madu ya, yang diinjak-injak dulu, yang dihina, yang di apa, dilepaskan dari semua yang mengikat kita, dalam artian segala sesuatu di luar kita itu dijauhkan, jadi supaya kita lebih fokus kepada Tuhan, kehilangan semuanya yang ada yang kita miliki, sehingga kita nggak punya apa-apa, dan kita menyadari bahwa di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, semuanya hanya sifatnya sementara dan fana. Ya seperti itu. Kalau kita nggak pernah mengalami itu ya, kita nggak ngerti rasanya gimana, nggak paham ya, seperti itu ya. Nah ini juga kalau dikupas jadi panjang ini bab yang tadi ya. Jadi nah jadi itu ya, jadi kita tadi kan bahas suatu penyakit, musibah, atau hal-hal yang kita hadapi, yang kita alami itu tadi ya, ada 4 jenis. Satu, bisa merupakan suatu ujian atau cobaan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, merupakan suatu peringatan Allah kepada kita supaya kita mereview, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan diri kita di masa yang lalu. Ya, karena manusia hidup dalam 3 dimensi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, itu bisa merupakan suatu pembalasan dari apa yang pernah kita lakukan atau leluhur kita lakukan. Karena karma dan dharma itu bisa diturunkan. Kayak misal leluhur kita itu bagaimana, itu efeknya bisa ke kita. Kita, perbuatan kita sekarang bagaimana, efeknya bisa ke anak cucu kita. Nah, seperti itu ya. Itu ada hubungannya dengan ilmu torekoh dan juga hukum tabur tuai. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa merupakan suatu pembalasan. Sakit juga sama. Kalau sakit anak masih balita di bawah usia 17 tahun, di bawah 40 tahun lah. Di bawah remaja ke bawah atau 40 tahun ke bawah. Ya anak kecil misal contoh masih balita, dia muntaber, dia terkena demam, dia panas, penyakit apa, itu bisa karena dari efek ya, dari hasil perbuatan orang tuanya, sehingga anaknya dikasih sakit. Allah diperingatkan, memperingatkan hambanya, memperingatkan kita itu melalui anak kita sakit, supaya kita sebagai orang tuanya introspeksi, berpikir apa yang pernah kita lakukan ke orang lain sehingga anak saya sakit. Karena anak sakit itu nggak murni karena dari anak itu sendiri, karena dari hasil perbuatan orang tuanya. Itu kalau sakitnya anak kecil ya, seperti itu. Tapi kalau anak kita udah usia 40 tahun ke atas, atau kita udah 40 tahun ke atas, kalau kita mengalami musibah sakit, itu hasil dari perbuatan kita sendiri. Kayak gitu. Itu ada dalam Al-Quran yang menjelaskan itu. Masalah bab sakit, pengobatan, dan
cara solusinya itu ada semua sebenarnya kalau dikupas, kalau di ditafsirkan ya, itu jadi panjang banget itu. Nah, jadi bisa yang ketiga tadi ya, bisa merupakan suatu pembalasan atau hasil dari perbuatan kita atau leluhur kita yang efeknya ke kita, ke diri kita, dan ke anak cucu kita. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bisa dari hasil pembalasan. Kalau dulu kita sering menghina orang lain, maka nanti diri kita dan anak kita juga sering dihina. Ya kan? Kalau kita sering menyakiti orang lain, maka nanti kita pun akan sering tersakiti oleh orang lain dan anak kita pun akan mengalami itu. Nah, seperti itu. Jadi hukum tabur tuai itu nggak bisa ini, nggak bisa dihindari seperti itu ya. Bisa yang ketiga tadi kan bisa merupakan suatu peringatan. Yang kedua peringatan, yang ketiga itu pembalasan. Ya kan, dengan yang pernah kita lakukan. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah merupakan suatu azab. Ya, azab atau murka Tuhan. Karena itu biasanya ditujukan kepada orang-orang yang kafir, yang dia maksiat, banyak maksiat, yang nggak mau beribadah, yang tidak punya iman, terus yang tingkah lakunya seperti hewan, yang tidak punya, nggak pernah belajar agama, belajar akidah, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki iman, akidahnya, ketauhidannya, terus dia hidup ya seperti ini, seperti hewan aja gitu. Bedanya manusia dan hewan kan ini ya, kalau kita hidupnya seperti hewan ya apa bedanya kita dilahirkan sebagai manusia, ya kan. Jadi tingkah lakunya udah seperti mereka kayak gitu kan. Nah, itu dikasihlah azab oleh Tuhan. Itu merupakan murka atau azab Allah yang ditujukan biasanya kepada orang-orang kafir yang mereka melampaui batas. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, Allah sering memperingatkan kepada kita bahwa janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ya. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan perbuatanmu. Nah, perbuatanmu berarti kan dengan dosa-dosamu, dengan perbuatanmu ya. Dan bertaubatlah serta berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu Allah sudah memperingatkan, memberikan petunjuk dan peringatan kepada kita supaya kita jangan menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan. Dengan apa? Dengan tangan kita, dengan perbuatan kita, dengan dosa-dosa kita. Terkadang sakit yang kita alami atau sakit yang anak kita alami, kalau kita review, kita introspeksi, itu merupakan hasil dari perbuatan diri kita sendiri yang efeknya diri kita terkena sakit dan atau anak kita yang terkena sakit. Kalau kita sehat ya anak kita yang sakit. Itu kita hasil dari perbuatan orang tuanya kalau anak masih kecil. Nah, seperti itu. Jadi ini pengaruhnya sangat besar sekali nih dalam ilmu kedokteran, itu tidak ada hal seperti ini. Tapi ini dalam hal ilmu ini keterah itu sangat berpengaruh ya. Karena yang bisa diwariskan itu nggak hanya penyakit, nggak ada. Pokoknya genetika, pengaruh ke genetika kayak gitu. Nah, jadi itu ya ada 4 hal ya yang harus kita paham dan kita tahu. Ya, sakit yang kita alami atau musibah yang kita hadapi atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita hadapi itu ada 4. Satu, merupakan suatu ujian atau cobaan yang itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, itu bisa merupakan suatu peringatan, kita harus merubah dan memperbaiki diri lebih baik ke depannya. Yang ketiga, bisa suatu pembalasan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan yang kelima adalah merupakan suatu azab atau murka Allah. Itu biasanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengetahui agama, yang kafir gitu, pada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus selalu senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
kita istighfar atas apa kesalahan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu dan masa sekarang, sehingga nanti masa yang akan datang akan lebih baik dari masa sekarang, dan masa sekarang harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah lalu kita harus review ya, harus review, kita harus memperbaiki, kita harus mempelajarinya, hal-hal apa yang dulu yang seharusnya tidak kita lakukan sehingga nggak berefek ke masa sekarang. Nah, kita perbaiki. Seperti itu ya, karena Allah sudah memberikan kita peringatan banyak di dalam Al-Quran ya. Kalau kita mau membahas lebih dalam itu, ditafsirkan itu sangat banyak sekali itu kalau dijelaskan. Sementara itu ya yang jadi di sini kita hanya ringkasannya aja ya, ringkasannya sedikit, nah seperti itu. Jadi ya mungkin sementara itu yang saya sampaikan ya pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan like ya, supaya channelnya cepat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.